Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Cheng Fudi tampaknya tidak bisa mempercayai telinganya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu katakan? Xuan Yuanru memimpin pasukan untuk menyerang kita. Apakah aku membuat kesalahan? Kakak tertua pergi untuk membantu kota abadi Longyun berurusan dengan Xuan Yuanru, tetapi Xuan Yuanru berlari ke kota kita." Setelah mendengarkan ini, Sang Li sering mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Wakil penguasa kota, bawahan ini juga merasa aneh. Omong kosong macam apa ini? Cheng Fudi mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak khawatir mereka menyerang. Kita memiliki formasi pertahanan yang hebat. Bahkan jika musuh di ranah Kaisar Raja datang, formasi kita tidak dapat dipatahkan. Yang aku khawatirkan adalah bagaimana Xuan Yuanru dan yang lainnya melarikan diri dari kakak laki-lakiku dan Ye Wuji. Lalu mereka muncul di kota Qingtian. Mungkinkah kakak laki-lakiku dan Ye Wuji telah mati? Mustahil. Kakak tertuaku adalah Kaisar Raja tingkat pertama dan Ye Wuji di ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Tidak peduli seberapa kuat Xuan Yuanru, bisakah dia menang melawan mereka?" Dengan ragu, Cheng Fudi memimpin Sang Li buru-buru melewati barisan teleportasi dari rumah wakil penguasa kota dan tiba di gerbang kota. Di seberang formasi pertahanan kota dengan cahaya ungu samar, Cheng Fudi terkejut melihat pemandangan di luar kota. Di belakang Xuan Yuanru, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya, ada pasukan yang sedang menunggu. Namun pada saat berikutnya, Cheng Fudi tersenyum. "Xuan Yuanru, wakil penguasa kota ini berada di tingkat ke-11 ranah Kaisar. Aku mengakui bahwa kakak laki-lakiku tidak ada di sini dan aku bukan lawanmu. Tapi aku juga tahu bahwa dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan lawan kakak laki-lakiku dan lawan Ye Wuji. Biarkan aku menebak, trikmu adalah menarik musuh dan kamu pergi." Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana, kakak tertuamu dan Ye Wuji? Aku khawatir kamu tidak tahu sampai sekarang bahwa penguasa kota ini telah tiba di luar kota abadi Qingtian. Ketika mereka menerobos formasi besar di kota abadi Xuanyuan, mereka tidak tahu bahwa markas mereka telah diambil olehku." Mendengarkan hal ini, Cheng Fudi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. "Wanita kecil yang bodoh, apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan formasi pertahananku?" Setelah jeda tawa, Cheng Fudi berkata dengan jijik, "Aku katakan yang sebenarnya. Formasi besar untuk melindungi, bahkan jika orang di ranah Kaisar Raja tingkat 12 belum tentu bisa menerobos dalam waktu 3 atau 5 tahun. Tetapi kamu ingin merusaknya. Bahkan jika kamu diberi waktu 1000 tahun, kamu tidak bisa menghancurkannya." Cheng Fudi mencibir dan sebuah bangunan batu giok muncul dari udara tipis ketika cincin abadi miliknya berkedip. Dia melayang ke udara dan mendarat di kursi goyang di bagian atas bangunan. Dia berkata dengan nyaman, "Xuan Yuanru datang ke sini. Wakil penguasa kota ini akan menunggumu. Jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan formasi besar dan tunjukkan padaku." Xuan Yuanru terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia melihat ke samping ke arah Tan Yun yang sedang mengamati formasi pertahanan yang hebat. "Bisakah kamu menghancurkannya? Tunggu sebentar, aku akan melihat lagi." Tan Yun melayang ke langit, melayang di atas formasi pertahanan yang hebat, menutup matanya dengan erat, melepaskan kesadaran abadinya, menutupi 290 juta mil di depan formasi. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu, dan Tan Yun masih memejamkan mata dan mengamati formasi pertahanan yang hebat melalui kesadaran abadinya. "Anak kecil, jangan buang waktumu." Di kursi goyang, tepat ketika Cheng Fudi berbicara, Tan Yun perlahan membuka matanya yang berbintang dan senyum muncul di sudut mulutnya. Ternyata formasi Xuanding sia-sia. Begitu kata-kata ini keluar, Cheng Fudi bangkit dari kursinya dengan kaget. "Bagaimana kamu bisa tahu? Kenapa aku harus memberitahumu?" Tan Yun mencibir, tangannya menari dengan cepat dari dadanya, dan jejak kekuatan abadi meledak. Segera, kekuatan abadi emas yang padat mulai menjalin dan berkumpul di lautan awan. Setelah beberapa saat, kekuatan abadi emas mengembun menjadi kuali raksasa setinggi 10.000 kaki.
Melihat kuali raksasa emas, firasat buruk muncul di hati Cheng Fudi. Saat Tanyun berteriak keras, tiba-tiba di kota abadi King Tian, sebuah kuali ungu besar dengan ketinggian 10.000 kaki tampaknya diikat oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, terbang menuju kuali raksasa emas di atas kepala Tanyun. Menghadapi adegan ini, Cheng Fudi ketakutan dan berseru lagi dan lagi, "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin basis formasi bisa kamu ketahui? Hancurkan untukku." Tubuh Tanyun terbalik di udara, kaki kanannya seperti cambuk, menghancurkan kekosongan dan membantingnya ke arah kuali ungu besar. Dengan suara keras, tiba-tiba kuali ungu besar ditutupi dengan retakan padat dan kemudian yang memercik ke seluruh langit. Saat kuali raksasa itu hancur, dalam sekejap tirai cahaya yang menutupi kota King Tian menghilang. Pada saat ini, orang-orang dari alam abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi bingung ketika mereka menemukan bahwa formasi pertahanan yang hebat telah rusak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin formasi pertahanan dapat dipatahkan? "Rower, ayo habisi dia!" Saat Tanyun berteriak keras, Xuan Yuanru menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah Cheng Fudi. Wajah Cheng Fudi menjadi pucat karena ketakutan, dan dia bangkit dari atas bangunan giok, mencoba untuk melarikan diri. Tapi menghadapi Xuan Yuanru, kecepatan terbangnya benar-benar terlalu lambat, dan dalam beberapa napas Xuan Yuanru berhasil menyusul. "Xuan Yuanru, jangan habisi aku!" Xuan Yuanru berbalik dengan tangan gioknya, dan pedang es Tianxuan berwarna darah muncul entah dari mana dari tangan kanannya. Cheng Fudi berhasil dihabisi oleh Xuan Yuanru. Xuan Yuanru berdiri di udara, melihat kembali ke pasukannya dan berkata dengan keras, "Semua jenderal, pimpin pasukan kalian untuk menghabisi musuh bersama dengan penguasa kota ini." Setelah mengatakan hal itu, Xuan Yuanru memimpin. Dia menukik ke bawah dan mulai menghabisi musuh. Tanyun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan mengikuti. Dan Te Xianer memadatkan sepasang sayap suci, dan bersama dengan Xuan Yuan Haokong, Shen Subing dan yang lainnya, mereka memasuki kota abadi King Tian. Dalam 10 hari berikutnya, Shen Subing, Shen Shuzhen, Toba Yingying, Tanyun, Xuan Yuanru dan Xuan Yuan Haokong menjaga musuh untuk melarikan diri. Pembantaian berlangsung selama setengah bulan, dan darah membasuh area kota abadi King Tian. Setelah menghabisi musuh terakhir, Xuan Yuanru memeriksa dan menemukan bahwa jumlah korban tewas di sisinya telah mencapai 360 juta. Tapi itu semua sebanding. Setelah menghancurkan kota abadi King Tian, Tanyun menghabiskan 2 bulan lagi, memerintahkan orang untuk menambang batu dan menyiapkan formasi pertahanan besar 10.000 naga untuk kota King Tian. Setelah melakukan ini, Tanyun, Shen Subing, Xuan Yuanru dan yang lainnya segera memasuki pagoda Ling Xiao untuk berpacu dengan waktu. Waktu berlalu 2 tahun kemudian. Apa yang membuat Yi Wuji marah adalah bahwa setelah 3 formasi pertahanan besar di luar kota abadi Xuan Yuan rusak, tidak ada seorang pun di sana. Pada saat ini, seorang jenderal di ranah Kaisar Suci tingkat ke-9 turun dari langit dan mendarat di sebelah Cheng King Tian. Dia berlutut dengan air mata. "Penguasa kota, 2 tahun lalu, bawahan ini meninggalkan kota. Ketika aku kembali ke kota abadi King Tian, aku menemukan bahwa kota abadi King Tian telah dikuasai oleh Xuan Yuanru. Tubuh wakil penguasa kota masih tergantung di gerbang kota." Cheng King Tian sangat marah. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak ingin percaya hal ini. Adik kedua, Cheng King Tian mengangkat kepalanya dan mendesis, "Xuan Yuanru, jika aku, Cheng King Tian, belum menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping, aku tidak akan mati." Melihat penampilan bingung Cheng King Tian, Ye Wuji merasa sangat menyesal. Dia tahu bahwa jika Cheng King Tian tidak datang untuk membantunya, kota abadi King Tian tidak akan diserang, dan saudara keduanya Cheng Fudi tidak akan mati. "Saudara Cheng, aku akan menemanimu untuk mengambil kembali kota abadi King Tian." Ye Wuji berkata dengan wajah muram, "Xuan Yuanru adalah musuh kita bersama. Kita harus menghabisinya." Mendengarkan hal ini, Cheng King Tian menarik napas dalam-dalam, menyeka air matanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku khawatir itu tidak semudah yang kita pikirkan. Ayo lakukan ini, kamu di sini terlebih dahulu. Aku akan pergi ke kota abadi Huangji, minta Duan Huangyu untuk membantu."
Setelah mendengarkan, Ye Wuji berkata, "Baiklah, pada saat ini Cheng Qingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang sang jenderal dan bertanya, kota abadi Qingtian memiliki formasi pertahanan hebat. Bagaimana Xuan Yuanru menerobosnya? Penguasa kota bawahan ini tidak tahu," kata jenderal abadi itu dengan jujur. "Xuan Yuanru, tunggu aku." Setelah Cheng Qingtian meraung marah, dia naik ke langit dan menghilang. Setelah Cheng Qingtian pergi, Ye Wuji berkata dengan marah, "Ini memalukan bagiku. Aku telah menyerang formasi pertahanan selama lebih dari 20 tahun. Tetapi pada akhirnya aku ditipu oleh Xuan Yuanru." Dengan penuh kemarahan, Ye Wuji memimpin pasukan 360 juta dan menuju kota abadi Qingtian. Karena prajurit yang dia pimpin hampir semua di ranah hukum abadi, butuh 5 tahun bagi mereka untuk tiba di luar kota abadi Qingtian. Apa ada formasi lagi? Ketika Ye Wuji mengetahui bahwa ada formasi pertahanan naga, dia sangat marah. Tiba-tiba, kekosongan di samping Ye Wuji bergetar dan 3 lelaki tua muncul entah dari mana. Salah satunya adalah Cheng Qingtian. 2 lelaki tua lainnya, satu adalah penguasa kota abadi Huangji, yaitu Duan Huangyu. Meskipun orang ini di ranah kaisar tingkat ke-12, tetapi dikabarkan bahwa kekuatan tantangan lompatannya tidak lebih lemah dari ranah kaisar raja tingkat kedua. Orang satunya adalah jenderal besar kota abadi Huangji, yaitu Duan Nanshan, yang baru saja dipromosikan ke tingkat ke-12 dari ranah kaisar 10 tahun yang lalu. Setelah Ye Wuji menyapa mereka berdua, dia berkata dengan muram, "Kali ini kita tidak boleh membiarkan Xuan Yuanru melarikan diri sebelum kita menghancurkan formasi besar." Mendengar ini, Cheng Qingtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, kita hanya perlu menghancurkan formasi pertahanan." Setelah itu, di bawah kepemimpinan Cheng Qingtian, Ye Wuji, Duan Huangyu, dan Duan Nanshan, 360 juta prajurit mulai menyerang formasi pertahanan naga. Di tengah lereng gunung berdiri pagoda Ling Xiao setinggi 1000 kaki. Sudah 7 tahun sejak Tan Yun dan Xuan Yuanru tinggal di kota abadi Qingtian, dan lebih dari 76.000 tahun telah berlalu di pagoda Ling Xiao. Di aula di lantai 40, Xuan Yuanru dipromosikan dari peringkat ke-7 ranah kaisar menjadi tingkat ke-8, dan sekarang dia mundur dan berlari ke peringkat ke-9. Di lantai 48, Tan Yun melangkah dari ranah kaisar suci tingkat ke-9 menjadi tingkat 10, dan sekarang dia berkultivasi dengan seluruh kekuatannya, merasakan penghalang tingkat ke-11. Pada saat ini, suara Xuan Yuanru terdengar di benak Tan Yun. "Tan Yun, aku baru saja memeriksanya. Sekarang tidak hanya Ye Wuji dan Cheng Qingtian, tetapi juga Duan Huangyu, penguasa kota abadi Huangji, ada di sini. Pasti dia bala bantuan yang diundang oleh Cheng Qingtian." Mendengar ini, Tan Yun bertanya sambil berkultivasi, "Ranah apa Duan Huangyu itu?" Tan Yun, orang ini berada di peringkat ke-12 dari ranah kaisar. Tetapi aku mendengar sejak awal bahwa ketika dia berada di peringkat ke-4 ranah kaisar, dia tidak takut dengan musuh di ranah kaisar tingkat ke-8. Sekarang dia telah dipromosikan ke tingkat ke-12. Aku menduga bahwa dia dapat dibandingkan dengan ranah kaisar raja tingkat kedua. Setelah mendengarkan ini, ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan dia berkata dalam transmisi suara, "Tiga sisi kota ini ada penghalang tanah terbengkalai. Setelah formasi pertahanan rusak, kita harus melawan mereka sampai mati. Ini akan memakan waktu 2 tahun bagi mereka untuk memecahkan formasi pertahanan. Masih ada lebih dari 21.000 tahun di dalam pagoda. Pada saat itu, aku pasti akan dapat naik ke tingkat ke-11 dari ranah kaisar suci, dan aku seharusnya bisa bersaing dengan ranah kaisar raja tingkat pertama. Ketika saatnya tiba, kamu akan berurusan dengan Ye Wuji yang berada di tingkat kedua ranah kaisar raja. Kemudian Su Bing, Xianer, Yingying, dan yang lainnya, ditambah Keratua, Dato, dan monster lainnya akan berurusan dengan Duan Huangyu." Mendengar ini, Xuan Yuanru berkata dengan cemas, "Tan Yun, aku tidak tahu seberapa kuat diriku dalam tantangan lompatan. Aku khawatir bahkan jika aku naik ke ranah kaisar tingkat ke-9, aku tetap bukan lawannya. Rower, kamu harus percaya padaku. Selama kamu naik ke ranah kaisar tingkat ke-9, kekuatan mata dewa ras rohmu akan sangat meningkat, dan kamu pasti akan memiliki kekuatan untuk melawan Ye Wuji. 2 tahun kemudian, kita berjuang melawan rintangan.
kita hanya bisa menang. Selama kita menang dan memberi kita 10 tahun lagi, kita akan memiliki kekuatan untuk menyapu kota-kota abadi lainnya. Begitu kita gagal, kita akan mati di sini. Setelah mendengarkan, Xuan Yuanru fokus pada kepalanya dan berkata transmisi suara. Aku mengerti, aku ingin terus berlatih. Kamu juga harus bergegas dan mundur. 2 tahun kemudian, kita akan melawan mereka sampai mati. 2 tahun bagi Tan Yun ini bukan sekedar angka. Ini bukan hanya masalah hidup dan mati. Di hati Tan Yun, pertempuran yang menentukan setelah 2 tahun. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia harus menang. Dia menginjak mayat musuh sepanjang jalan, dari benua Huangfu yang berdebu di alam semesta yang luas dan melayang ke alam abadi. Mata Tan Yun tampak tajam. Aku telah bersembunyi seperti tikus dalam beberapa dekade terakhir. 2 tahun kemudian, aku tidak akan pernah bersembunyi lagi. Aku harus membersihkan tanah terbengkalai dan keluar dari sini dalam waktu 20 tahun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menjadi tenang, melupakan segalanya, dan mulai mundur dan berlatih. Di pagoda 15.000 tahun kemudian, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang ranah Kaisar Suci tingkat ke-11. Dia melap energi abadi dengan gila-gilaan dan butuh 1000 tahun untuk memadatkan janin Kaisar Suci ke-11. Setelah memasuki tingkat ke-11, Tan Yun mulai mengendalikan cairan Dewa Hongmeng. Butuh 2000 tahun untuk melunakkan organ dalamnya. Di masa depan, ketika Tan Yun dipromosikan ke ranah Kaisar Suci tingkat ke-12, dia akan menyelesaikan kultivasi tahap puncak dari tubuh Hongmeng Guntur. Ketika Tan Yun melangkah ke ranah Kaisar, dia dapat melatih tubuh tirani angin dan guntur tingkat ke-15 yang sangat kuat. Tan Yun perlahan membuka matanya, melepaskan kesadaran abadinya, mengamati formasi kota, dan berkata dengan gelisah kepada Xuan Yuanru, "Rower menghadapi serangan akan memakan waktu paling lama 1 bulan waktu di dunia luar. Bisakah kamu dipromosikan ke tingkat ke-9 pada saat berikutnya?" Tan Yun merasa lega bahwa gerbang pagoda bergemuruh terbuka, dan Xuan Yuanru dipenuhi dengan aura ranah Kaisar tingkat ke-9. Dia tersenyum melangkah ke lantai 48.